Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, kesempatan kali ini saya dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Ardian Syah Siregar dengan NIM belakang 41. Lalu ada Muhammad Iskirawan dengan NIM belakang 67. Ada Salsabila dengan NIM belakang 73, dan terakhir ada Sinta Azhari dengan NIM belakang 74. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu Mat'u sebagai sentral dakwah. Sebelum memahami sebagai sentral dakwah, kita harus tahu dulu apa itu Mat'u. Mat'u yakni manusia yang merupakan individu atau bagian dari komunitas tertentu yang menjadi sasaran dakwah. Dijelaskan bahwa salah satu sasaran dakwah utama yang hendak dicapai melalui dakwah dalam pemberdayaan masyarakat menuju lahirnya suatu komunitas atau masyarakat yang disebut oleh Al-Quran dengan predikat khairu ummah dan the best ummah. Bukan hanya dari aspek-aspek sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, iptek, dan sosial budaya. Dengan demikian, maka kepentingan dakwah itu berpusat kepada apa yang dibutuhkan oleh komunitas atau masyarakat yang disebut mat'u, dan bukan kepada apa yang dikehendaki oleh pelaku dakwah atau dai. Tegasnya dakwah mesti berorientasi kepada kepentingan mat'u dan tidak kepada kepentingan dai. Selanjutnya, dengan paradigma ini perlu dimengerti tentang aspek-aspek yang menjadi kebutuhan atau kepentingan mat'u dalam suatu komunitas, termasuk tentang tingkat kemampuan intelektual mereka, kondisi psikologis, serta problematik yang melengkapi kehidupan masyarakat di tempat dan zaman mereka berada. Aspek inilah yang membedakan dakwah dari semata-mata tablik. Dakwah selain bermakna tablik, yaitu kegiatan penyampaian dan penerangan agama, ia juga bermakna perubahan dan transformasi sosial dan kultural melalui rekayasa yang intens. Dalam Al-Quran, keharusan menjadi mat'u sebagai sentral dakwah disyaratkan sebagai suatu strategi menjelaskan pesan-pesan agama. Al-Quran menggunakan redaksi alisan sebagai suatu simbol yang mengacu kepada aspek kemanusiaan atau mat'u. Firman Allah SWT dalam Quran Surat Ibrahim ayat 4 berbunyi, kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Memposisikan madu sebagai sentral dakwah, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dakwah perlu memperhatikan kapasitas pemikiran atau tingkat intelektual suatu masyarakat. Karena dakwah ini kan bertujuan untuk menyampaikan pesan agama kepada umat manusia. Jadi sebelum kita berdakwah, kita harus memperhatikan tingkat intelektual ataupun pemikiran orang-orang yang akan kita dakwahi terlebih dahulu, sehingga kita bisa memilih strategi dakwah yang tepat dan sesuai untuk madu tersebut. Kemudian yang kedua, dakwah harus memperhatikan kondisi kejiwaan atau suasana psikologis suatu masyarakat. Mengapa demikian? Karena kondisi kejiwaan suatu masyarakat memiliki korelasi erat dengan setiap kejadian atau peristiwa yang pernah dialami, baik itu terkait dengan kondisi alam maupun kondisi sosial. Dan yang ketiga, dakwah perlu memperhatikan problematika yang dihadapi oleh suatu masyarakat. Karena risalah Islam itu diturunkan dengan kepentingan merespon masalah-masalah umat manusia dan membantu mencarikan jalan keluar dengan mengarahkan manusia melalui bimbingan agar lebih berpihak pada muatan nilai-nilai moral dan ketuhanan. Nah, karena itu dalam pelaksanaannya dakwah haruslah bersifat komunikatif dan interaktif. Komunikatif di sini berarti dakwah harus memahami dan merespon setiap problematika umat, dan interaktif di sini berarti dakwah harus mampu berdialog dengan berbagai pihak dan kelompok dalam rangka mencari solusi kreatif dan inovatif dalam memecahkan berbagai problem sosial yang dihadapi oleh umat, termasuk di dalamnya ikut menciptakan mindset baru dan seperangkat alat untuk membawa umat menuju perubahan dan kemajuan yang diharapkan. Kemudian materi selanjutnya yaitu hak-hak madu. Nah, hak pertama yang mesti diingat terkait dengan dakwah sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya.
Pengakuan terhadap hak asasi ini adalah akses menuju hubungan sosial yang kondusif serta membuka peluang terciptanya kebebasan dalam menyampaikan dakwah itu sendiri. Nah, dalam perspektif dakwah, pengakuan hak asasi berarti memberi kebebasan kepada mad'u untuk menerima ataupun menolak dakwah sesuai prinsip kebebasan agama yang diajarkan oleh Islam. Nah, selain itu, mad'u juga memiliki beberapa hak, yaitu mendapat kunjungan atau ia didatangi oleh dai untuk diberi dakwah, dan yang kedua, tidak boleh direndahkan derajat dan martabatnya. Kewajiban mad'u. Selain ada hak bagi mad'u, ada juga kewajiban yang harus mereka penuhi, lantaran di mana ada hak maka di sana ada kewajiban. Dan di antara kewajiban tersebut adalah yang pertama tunduk dan patuh kepada hak dan kebaikan. Lalu yang kedua bertakwa dan minta penjelasan. Yang ketiga bergabung atau ikut serta dalam pelaksanaan atau penerapan manhaj Allah. Yang keempat, berubah secara positif melalui praktik dakwah yang hanya karena Allah kepada manusia. Lalu selanjutnya yaitu klasifikasi mad'u. Secara mendasar, klasifikasi mad'u ini tidak ada hubungannya dengan memetak-metak kelompok ataupun pengkastaan golongan manusia atas manusia lainnya. Lebih dari itu, pengklasifikasian mad'u memiliki maksud tersendiri, yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang karakter-karakter yang khas dimiliki oleh suatu kelompok mad'u tertentu yang tidak terdapat pada lainnya. Pengetahuan ini secara lebih jauh sangat berguna untuk menentukan kebijakan dakwah tentang bagaimana cara mensikapi dan berinteraksi dengan masing-masing kelompok manusia tersebut. Kategori golongan dakwah yang pertama yaitu sikap mad'u terhadap seruan dakwah, antusias kepada dakwah, yang ketiga kemampuan dalam memahami dan menangkap pesan dakwah, dan yang keempat kelompok mad'u berdasarkan keyakinannya. Klasifikasi mad'u menurut sikapnya terhadap dakwah. Pakar dakwah Abdul Karim Zaidan dalam buku Usul al-Dakwah mengelompokkan manusia dalam 4 kategori berdasarkan sikapnya terhadap dakwah. 4 kategori yang dimaksud secara berturut-turut adalah al-mala, yaitu pemuka masyarakat. Yang kedua kategori jumhur al-nas, yaitu mayoritas manusia. Yang ketiga munafikun, orang-orang munafik. Dan yang keempat al-usat atau para pendurhaka. Kedua, pengelompokan mad'u berdasarkan antusiasnya kepada dakwah. Mengenai sikap mad'u terhadap seruan dakwah, Al-Quran menyebutkan 3 kelompok mad'u, yaitu kelompok yang bersegera dalam menerima kebenaran, al-asabiquna bil khairat, kelompok pertengahan, muqtasid, dan kelompok yang menzalimi diri sendiri, zalim li nafsi. Kelompok mad'u yang pertama menurut para tafsir keamanan Wahbah al-Zuhaili, yaitu golongan mad'u yang cenderung antusias pada kebaikan dan tanggap terhadap seruan-seruan dakwah, baik yang sunnah apalagi yang wajib. Kelompok mad'u yang kedua lanjut Zuhaili, yaitu golongan pertengahan, dan adapun kelompok yang terakhir adalah kelompok yang senang melampaui batas-batasan agama, cenderung mengabaikan al-mufrid atau al-mufrid kata lainnya, kewajiban agama dan kerap melakukan larangan-larangan agama. Pengelompokan yang ketiga yaitu pengelompokan mad'u berdasarkan kemampuannya menangkap pesan dakwah. Adapun pengelompokan mad'u ini berdasarkan kemampuannya dalam menangkap pesan dakwah. Dalam hal ini terdapat golongan orang yang sering bersinggungan dengan kebenaran dikarenakan pengetahuannya yang mendalam. Kelompok ini terdiri dari sarjana, pemikir, dan ilmuwan atau para ulama-ulama. Dalam kategori ini, mad'u dikelompokkan secara hierarkis dari mulai kelompok elit sampai kelompok level bawah. Demikian itu karena kemampuan seseorang untuk menangkap pesan dakwah terkait erat dengan kedalamannya memahami agama serta hakikatnya. Melalui cara pandang ini, filsuf kenamaan Ibnu Rashid mengkategorikan manusia dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama ahlul Quran, yang kedua ahlul jidal, dan yang ketiga ahlul kitab. Dan pengelompokan mad'u yang keempat yaitu kategori mad'u menurut keyakinannya. Dakwah diakui sebagai ajakan universal, artinya ajakan dakwah itu dibatasi hanya kepada kelompok tertentu dan tidak yang lainnya. Terkait dengan aneka ragam keyakinan manusia di muka bumi ini, dakwah juga memiliki kepentingan untuk menarik orang ke jalan Tuhan. Untuk itu tentu saja dakwah dituntut untuk menyiapkan strategi
yang berbeda ketika berhadapan dengan para kelompok mad'u yang beragama Islam dan mad'u yang tidak beragama Islam atau non-Islam seperti agama-agama yang ada yang lain selain Islam di Indonesia ini. 3 kategori mad'u yang telah dituliskan sebetulnya dimaksudkan untuk memilah-milah tipe mad'u yang masuk dalam kelompok mad'u muslim. Dalam konteks ini, secara singkat akan dipaparkan mengenai kelompok mad'u yang kedua, yaitu kelompok non-muslim. Dalam Al-Quran, non-muslim dalam artian mereka yang tidak mengimani Nabi Muhammad dalam Al-Quran. Non-muslim dalam artian mereka yang juga tidak mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul. Juga digolongkan dalam banyak kelompok. Misalnya, Ahlul Kitab, musyrikun dan kafirun. Sejauh pandangan Al-Quran tentang kelompok Ahlul Kitab adalah lebih positif ketimbang pandangan Al-Quran tentang musyrikun. Adalah mad'u dan pilihan metode. Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, klasifikasi mad'u dilakukan berkenaan dengan karakteristik masing-masing mad'u agar dapat dipilih metode yang tepat dalam proses dakwah tersebut. Metode dakwah bersifat dinamis dan konseptual sesuai dengan karakteristik objek yang sedang dihadapi. Dalam perspektif ini, tak ada pemutlakan terhadap suatu metode atau pendekatan dakwah. Kekuatan pilihan suatu metode sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di luar metode, yaitu seperti materi yang hendak disajikan dan terlebih lagi kepada siapa dakwah itu akan disajikan atau kepada siapa sih dakwah itu. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip metodologis itu, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama dengan arif, bijaksana atau yang dikenal dengan bil hikmah. Yang kedua dengan nasihat yang baik atau disebut juga al-mau'izoh al-hasanah. Dan yang ketiga itu dialog dengan cara terbaik atau al-jadal husna. Dan yang keempat itu pembalasan berimbang atau iqobah bil misli. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqitum bihi wa la in sabartum lahu khairul lisabirin. Di mana yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantalah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi kesimpulan pada pembahasan pada kali ini yaitu dijelaskan bahwa salah satu sasaran utama yang hendak dicapai melalui dakwah dalam perbedaan masyarakat menuju lahirnya suatu komunitas atau masyarakat yang disebut oleh Al-Quran dengan predikat khairul ummah, the best ummah dalam Quran surat Ali Imran ayat 110. Bukan hanya dari aspek-aspek sosial saja, tetapi seperti ekonomi, pendidikan, hukum, ilmu teknologi, dan sosial budaya. Dengan demikian, maka kepentingan dakwah itu berpusat kepada apa yang dikehendaki oleh pelaku dakwah atau dai. Gagasan dakwah yang menempatkan mad'u sebagai sentral dakwah menghendaki strategi dakwah yang empatik, simpati, dan humanitas. Dalam perspektif dakwah, pengakuan hak asasi berarti memberi kebebasan kepada mad'u untuk menerima atau menolak dakwah sesuai prinsip kebebasan agama yang diajarkan oleh Islam. Mad'u memiliki beberapa hak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendapat kunjungan atau ia didatangi oleh dai untuk diberi dakwah, dan kedua, tidak boleh direndahkan. Pertanyaan dari saudari Nur Anissa Salsabila dengan NIM belakang 70. Izin bertanya, di dalam PowerPoint dijelaskan bahwa kepentingan dakwah itu berpusat pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau mad'u. Pertanyaannya, bagaimana seorang dai mencari tahu kebutuhan atau kepentingan masyarakat tersebut dalam dakwahnya?
Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari Caca, saudari Nur Anissa Salsabila. Mad'u memiliki beragam harapan-harapan terhadap dai, mulai dari pemilihan metode dakwah, materi yang disampaikan, dan media yang digunakan. Hal demikian menuntut dai untuk memiliki bekal internal dan eksternal. Bekal internal dapat berupa kemampuan berkomunikasi, penguasaan diri, dan pengetahuan. Bekal eksternal itu merujuk kepada kemampuan dai membaca kondisi psikologis mad'u dan lingkungan tempat berdakwah. Dengan demikian, maka dai dapat menentukan pendekatan dakwah yang bijak, empati, simpati, dan humanis. Dalam prinsip komunikasi dikenal dengan kaidah hubungan ketergantungan. Di satu sisi, dai memiliki hak berbicara dan di sisi lain, mad'u memiliki hak untuk mendengar. Hak bicara dai harus diiringi dengan kewajiban mendengarkan mad'u dan hak mendengar mad'u harus diiringi dengan pemberian penghargaan terhadap pesan dakwah dai. Kajian ini akan mengeksplorasi relasi kredibilitas dai dan kebutuhan mad'u dalam mencapai tujuan dakwah deskriptif dengan pisau analisis teori Jude Burgon. Lalu bagaimana cara seorang dai mencari tahu atau mengetahui kebutuhan atau kepentingan masyarakat tersebut untuk dakwahnya? Jadi, cara seorang dai mencari tahu kebutuhan mad'u adalah dengan menentukan materi serta memilih strategi penyampaiannya, dan dai dituntut dapat memotret keadaan mad'u. Hal demikian dimaksudkan agar dai dapat mengetahui kebutuhan mad'u dan mempermudah pengklasifikasian mad'u. Realitas di lapangan terdapat hal-hal yang sering terlupakan oleh para dai kontemporer. Pertama, para dai yang terlalu asik menyampaikan materi dakwah sehingga lupa durasi yang telah ditentukan pihak penyelenggara. Lalu yang kedua, miskin interaksi atau kurang komunikatif. Lalu lupa memberikan ruang untuk dialog, seperti mengadakan sesi tanya jawab. Memberikan ruang untuk berdialog akan meningkatkan ketertarikan mad'u dalam menerima pesan dakwah. Tidak hanya demikian, adanya pertanyaan-pertanyaan dari mad'u kepada dai akan menjadi peluang besar atau potensi untuk memenuhi kebutuhan atau harapan mad'u. Oke, sekian itu saja presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.